Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Kami dari CGP Angkatan 9. Saya Ratu Rini dari SD Terpadu Alku 2. Ya, saya Desi Aliana dari SMP Negeri 7 Rangkas Bitung. Dan saya Rini Heriani dari SMKN 1 Rangkas Bitung. Kami bertiga akan mempraktekkan tentang paradigma coaching pada supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Yang menanyakan apa prinsip coaching yang akan Ibu Desi terapkan itu apa? Salah satunya yang kemitraan ya Bu ya, akan Ya. saya kembangkan dalam coaching kali ini. Ya, boleh. Di antara ketiga ada kemitraan, ada proses Ya. kreatif, dan yang satunya lagi itu adalah apa? Tentang memaksimalkan potensi. Ya, boleh salah satu ya Bu Desi. Ya. Kira-kira kompetensi yang akan Ibu Desi kembangkan apa nih di dalam proses coaching hari ini? Saya pikir mendengarkan dengan aktif itu salah satu yang akan saya kembangkan, karena tanpa itu saya tidak mungkin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa berbobot ya Bu ya. Kira-kira indikator yang akan Bu Desi capai pada proses ini apa indikatornya? Tentunya sama-sama mendiskusikan untuk mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan yang nanti dihadapi oleh coach kita. Ya, demikian sebelum dimulai coaching, proses coaching, silahkan Ibu Desi melaksanakan coaching dengan Bu Rini ya. Ya, terima silakan. kasih Bu Ya, Neni. mangga. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Sehat-sehat. Maaf ya Iya, tambah nungguin. subur ya. Ya Allah. Bu Des, aku tuh lagi pusing sebenarnya ya. Iya, kenapa? Jadi banyak ngemil sih sekarang nih, ada coklat. Iya, pantesan emang. Bu Des, itu tadi ya barusan mau kesini itu kejadian lagi. Jadi di di kelas aku tuh itu kan mereka udah mulai pada beranjak remaja tuh. Sebetulnya mereka asik-asik itu, anak perempuan nih, anak Iya, perempuan. Tapi setiap hari tuh pasti aja ada masalah gitu. Dari mulai yang nangis sampai parahnya nggak mau sekolah karena ngerasa nggak ditemenin sama temannya. Oh, Gitu Bu iya. Des. Bu Rini, kira-kira tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Rini terhadap anak-anak itu seperti apa ya? Saya tuh pengennya gini loh Bu Des, ada satu solusi yang bisa bikin suasana mereka tuh lebih yang udah sih jangan ada masalah gitu, jangan berantem. Jadi Iya. mereka bisa menumbuhkan rasa Iya. sayang satu sama lain, saling menghargai. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya yang satunya lagi ngerasa cuma diliatin doang nih, ngeliatin kayaknya dia lagi ngomongin aku deh, udah tuh ngegap gitu kan. Tiba-tiba yang satunya ya aku nggak ditanya sama dia kayaknya lebih marah deh sama aku. Padahal kan kalau misalnya kita bisa saling menghargai satu sama lain dan saling menerima gitu ya, oh jadi positif gitu tuh. Ini kayaknya negatif thinking dulu deh anak-anak. Iya, namanya anak-anak, apalagi usia anak-anak itu kan masih labil ya. Terus pertemanannya juga kadang pilih-pilih ya Bu Rini ya. Nah, kalau memang melihat seperti itu, kira-kira apa yang bisa menyebabkan anak-anak seperti itu? Apa mungkin ada perbedaan dengan kelas yang lain yang Ibu tangani? Kalau entah ya Bu Des ya, kan saya tuh aktivitas tuh banyaknya di kelas A ya. Kalau dengan kelas B, kelas C itu memang hanya sekitar 1-2 jam sepekan. Iya. Kalau dengan kelas A ini kan saya intens banget sama mereka. Yang saya perhatikan itu bapernya tuh ya, jadi beneran tuh kayaknya. Tapi kalau misalnya satu orang nggak ada tuh mereka kehilangan gitu ya. Jadi kayak benci tapi rindu gitu. Gimana ya, ngerasa saya tuh inginnya rasa sayang, rasa saling membutuhkan itu stabil gitu, nggak yang besoknya siangnya, jangan kan besok siangnya marahan gitu. Tapi baik lagi sih, cuma saya pengen banget menumbuhkan rasa peduli satu sama lain, respect, kemudian tumbuh tuh saling menyayangi satu sama lain. Jadi udah memaklumi lah kalau ada temennya yang kayaknya agak-agak gimana-gimana, mereka maklum. Iya, kalau demikian
kira-kira apa yang bisa Bu Rini kasih solusi untuk anak-anak yang seperti itu? Apa mereka bosan kali ya? Artinya gini, saya sih ngelihatnya kan aktivitas kita padat banget ya Bu Des ya, belajar dari pagi sampai sore. Iya. Udah gitu, jadi nggak ada jeda mereka buat deep talk gitu ya, ngobrol dalam gitu. Apa jangan-jangan mereka kurang piknik kali ya? Itu dia, berarti bu gurunya juga kayaknya kurang piknik. Oh, bisa jadi. Di solusi yang ditawarkan apa? Itu Piknik kali ya? piknik ya. Iya ya, Boleh. jadi saya kepikiran gini, apa saya ajak mereka ke suatu tempat Hmm. di luar pembelajaran Iya. gitu Bu Des, saya ajakin Direncanakan. ngobrol, apa sih maunya gitu, apa sih yang sebenarnya kan mereka sebetulnya saling terikat, bahkan kalau ada temennya nih ya main sama kelas B misalnya, marah tuh, jadi nggak Iya. boleh, jadi mainnya tuh sama circle kita aja gitu. Berarti kan menurut saya anak ini sudah saling menyayangi satu sama lain sih, cuma Iya. kayaknya memang harus ada saling keterikatan yang bisa bikin mereka tuh Nah itu ya. ya, rencana-rencana yang Bu Rini lakukan itu salah satunya yang bisa membuat anak-anak itu bisa sama-sama santai lagi ikut belajarnya, kemudian tidak ada saling Gitu ya. antar anak itu seperti apa kira-kira ya? Saya kepikiran kan sekarang lagi pada ujian nih Bu Des. Apa memang pasca ujian ini, pasca ulangan ini saya ajak mereka, jadi kelas meeting kan itu udah biasa lah ya kelas meeting, tapi saya ajak atau kita bikin program yang sekalian aja gitu ya, bikin anak-anak tuh keterikatan dengan guru sama teman-temannya. Saya pergi satu hari, nggak perlu jauh kali ya, pergi satu hari ke satu tempat yang bisa bikin mereka, atau saya ajak naik kereta aja kali ya. Itu dia. Naik kereta ya? Ide bagus tuh ya buat anak-anak saling Iya. mengenal ya. Bener kan di kereta tuh tempat umum ya, jadi Iya. mereka juga bisa saling ngejaga. Luasa ya. Bener ya, kita naik KRL aja kali Iya, ya. iya, naik KRL aja Bu Rin. Kalau naik Oke. KRL itu kayaknya anak juga lebih sesama temen tuh lebih deket ya. Itu bagus idenya. Terus makasih ya Oh, Bu. belum, tapi saya mau nanyain juga komitmen nanti yang akan Bu Rin lakukan Iya. untuk anak-anak seperti apa komitmennya? Iya sih, agak saya pas saya dapat ide itu saya lagi kepikiran aman nggak ya, terus gimana ya. Cuma gini, saya akan berusaha saat momen naik KRL itu mereka mendapatkan kompetensi sosial emosional, saling menghargai, saling melindungi. Karena kan itu mereka tempat umum tuh, transportasi umum. Saya pengen mereka tuh sama-sama saling menjaga satu sama lain gitu. Iya, ide bagus. Kemudian rencananya juga bagus. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Rini harapkan agar anak-anak punya satu kesatuan yang harmonis ya di antara mereka, tidak ada lagi saling begitu, bisa berjalan dengan baik ya Bu Rini ya. Amin, Dengan amin, refreshingnya amin. naik kereta api lagi kan. Selamatlah, semoga rencana-rencananya bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Oke. Aduh, plong rasanya. Makasih banyak Om Sama-sama sayang. Aku diet dulu deh. Iya. Makasih ya, aku pamit Iya. ya. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bu Des rasanya setelah melakukan coaching? Rasanya lega ya Bu ya. Bisa sama-sama berdiskusi, memberikan solusi yang terbaik buat apa yang tadi menjadi permasalahan Bu Rini dengan anak-anaknya. Iya, menarik ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, Iya. saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi proses coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Rini? Yang saya terapkan dalam coaching tadi yang melakukan alur juta ya Bu ya. Ada tujuan insya Allah tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya, juga yang terakhir komitmen dari apa yang nanti dilakukan oleh coachingnya. Oke Bu Desi, saya sebagai observer pada proses coaching ini sudah mengamati Iya. jadi proses coaching yang Bu Desi laksanakan dengan Bu itu berjalan lancar, juga Amin. menemukan solusi ya Iya. dari permasalahan yang Bu ini.
intinya piknik bersama ya. Iya. Baik Bu Des, pertanyaan terakhir. Kira-kira dari hasil tadi proses kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ya, selain mendengarkan aktif? yang saya rasa kurang dari diri saya ya memang memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya, yang mungkin itu agak kesulitan juga. Karena ketika kita memberikan pertanyaan tentunya kita juga harus tahu kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach. Itu mungkin yang saya harus kembali berlatih. Ya intinya Assalamualaikum, selamat pagi Bu Neni. ya, waalaikumsalam, pagi juga Bu Rin, gimana? Sehat Bu Ya, Rin? sehat. Saya senang loh dengar kabar hari ini Bu Neni siap di supervisi untuk program coaching ya. Insya Allah Bu Rin, saya akan melakukan coaching hari ini dengan Bu Desi. Oke. Sudah janjian juga. Sudah jadian, alhamdulillah. Yang apa namanya kira-kira kompetensi nih dari kompetensi coaching yang sudah Bu Neni pelajari yang pengen banget ditingkatkan di praktek ini tuh apa tuh? Ada dua kompetensi yang ingin saya gali ya pada proses coaching. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bu Neni merasa masih ada hal yang perlu ditingkatkan dari dua poin itu? Ya intinya saya menjadi pendengar yang baik Bu Rini, dalam proses iya, coaching iya. ini. Siapa tuh dengan mendengar dari itu bisa belajar juga buat saya. Oke, dari prinsip-prinsip coachingnya sendiri, Bu Neni sudah merasa apa namanya memahami atau bisa melaksanakan itu? Insya Allah saya mungkin akan lebih spesifik ke kemitraannya ya. Ya biar kita tidak ada yang menggurui nanti biar Iya. dalam proses coaching itu dulu. Baik. Oke Bu Neni, kita langsung mulai aja gimana? Siap Siap, ya. Kita sambil menunggu Desi juga nih. Iya, Menunggu aja ya. oke, kita tunggu Bu Desi ya. Halo, Bu Desi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Neni sudah menunggu lama ya. Enggak juga sih. Ini ada Kita ngobrol ya, ada ada kamu sehat ya Bu Desi. Alhamdulillah. Oke, Sehat. silakan. Iya, Ya, gimana terima kabarnya? kasih. Bu Des. Alhamdulillah sehat Bu. Proses coaching kita kali ini percakapan itu Iya. akan diamati oleh observer. Iya, iya. mohon izin ya, Iya, saya iya, ikut bergabung di boleh. sini sebagai Nggak boleh observer. nanti ada masukan ke depannya di dalam proses coaching kita. Oh iya baik Bu Desi, kemarin katanya ada yang ingin disampaikan ya, kira-kira apa ya? Iya. Kalau boleh tahu. Gini Bu Neni, saya nih punya murid ya, udah Iya. kelas 9, tapi kelakuannya tuh masih sering bolos saja. Waduh. Itu yang saya selalu berpikir, kok anak ini nggak pernah jerak ya, padahal sudah dinasehatin berkali-kali, tapi tetap bolosnya itu semakin menjadi loh Bu Neni. Nah itu yang saya pengen sama-sama dengan Bu Neni, gimana ya caranya agar anak itu bisa kembali seperti anak-anak yang lain ya, belajar Iya. normal, nggak ada yang namanya waktu-waktu disebut jam pos langsung lari ke luar area sekolah. Karena Iya. Bu Neni yang saya tahu betul seperti orang yang bisa menangani anak-anak. Ya, Kayak dukun aja. Insya Allah kita mencari solusi bersama. Bu iya. Des. Anak laki-laki perempuan anak Laki-laki Bu Rin, Bu Nen. Kira-kira itu yang menyebabkan dia bolos itu apa ya? Kayaknya dia tuh suka berkeliaran dengan anak-anak luar ya Bu Nen ya. Jadi dia tuh bergaulnya memang tidak dengan anak-anak seangkatannya atau sekelasnya dia. Dia tuh selalu ada di luar sekolah itu dengan teman-temannya yang angkatannya lebih tinggi dari dia, anak SMK seperti itu. Waduh itu gawat sekali. Itu betul apa yang sudah boleh dilakukan untuk menangani itu sebelum-sebelumnya? Iya, saya sudah pernah mencoba memanggil anak itu, sering malah berkali-kali saya coba panggil, kemudian saya kasih nasihat, saya kasih motivasi, udah saya kasih kayak konsekuensi, kalau kamu nanti begini lagi, nanti kamu bisa tidak ibu luluskan loh, atau bahkan kamu balik lagi aja ke kelas 8 karena ibu nggak mau meluluskan anak yang hobinya bolos terus gitu ya. Oke, sekali dua kali masih bisa Bu, sehari 2 hari masuk, begitu lagi. Itu yang terjadi Sampai saat ini tuh. ya sampai saat ini Bu Rin. Makanya saya
gimana caranya ya saya bisa menangani anak yang super duper ini ya Bu Nen ya. Ya, kira-kira untuk apa yang akan Bu Desi lakukan kalau setelah banyak sekali yang udah usaha Bu Desi lakukan ke anak, tapi ternyata masih begitu saja. Nah, sebenarnya untuk kedepannya apa yang akan Bu Desi lakukan? Iya, saya terpikir punya rencana selama ini yang saya mungkin belum lakukan itu memanggil orang tuanya Bu Nen. Iya. Mungkin saja orang tuanya tidak tahu kalau anaknya memang tidak pernah sekolah atau bolos. Iya kan? Karena mungkin dari rumahnya anak itu berangkat sekolah tapi nggak nyampe ke sekolah. Iya. Nah itu salah satunya yang harus saya lakukan. Saya harus segera memanggil orang tuanya, biar saya ambil ayah ibunya aja dua-duanya, biar kedua-duanya sama-sama tahu ya langsung dari sumbernya anaknya dengan kita bareng-bareng diskusi. Iya ya, kita juga nggak tahu, mungkin orang tuanya menyangkanya yang tersebut ke sekolah ya. Nah itu. Dan mungkin pulang juga tepat waktu. Iya, nah berangkat. itu. Iya. Ya itu memang kita dilema ya Bu, sebagai guru ada siswa dari rumahnya berangkat, di sekolah tidak ada, sementara orang tuanya belum kita panggil. Itu ide bagus Bu Des untuk bisa memanggil orang tua. Kira-kira kapan ya untuk memanggil orang tuanya ya? Dalam waktu dekat ini karena sebentar lagi kita kan ada asesmen. Iya. Kalau udah lewat ke sana kemungkinan itu agak terlambat bagi saya ya. Iya. Jadi 1 hari 2 ke depan lah saya akan coba segera memanggil orang tuanya dan berdiskusi dengan mereka. Kalau memang bisa juga saya hadirkan dengan guru BP agar di situ ya kalau ada guru BP kayak ada semacam administrasi yang harus dibuat ya. Jadi mereka menandatangani di atas kertas. Mudah-mudahan anak itu bisa jerak kalau memang sudah ada tanda tangan kontrak di atas kertas ya. Bagus ya Bu Des, saya dukung. Kira-kira nih kalau misalkan orang tuanya dipanggil, apa yang akan boleh disampaikan kepada orang tuanya kalau boleh saya tahu? Ya pertama tentunya saya cross check ya Bu ya. Saya cross check dulu dari rumah tuh anak tersebut si Akbar namanya Bu. Saya cek dulu ke orang tuanya, apa benar Bu si Akbar itu setiap harinya datang terus ke sekolah gitu kan. Nanti kan gitu bisa dari situ bisa terlihat. Kalau nyatanya memang sekolah terus Bu anak tersebut, nah berarti ini masalahnya orang tuanya tidak pernah ada tahu kalau anaknya memang seperti itu tingkahnya. Itu yang pertama yang harus saya lakukan ya Bu. Iya. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi rencanakan bisa berjalan lancar. Kira-kira komitmen yang akan Bu Desi ambil dengan orang tua itu seperti apa? Iya, kalau nanti sudah ketahuan si Akbarnya memang anaknya bolos saja sudah tidak bisa ditangani setelah ibu panggil orang tuanya. Ya tadi saya dengan orang tuanya juga plus guru BP itu ya Bu ya. Kita sama-sama membuat komitmen kesepakatan ya jika anak tersebut dalam 1 minggu ke depan ternyata seperti itu lagi kelakuannya sekolah ya saya khususnya wali kelas ingin memberikan sedikit hukuman jera lah ya biar anak-anak itu nanti tidak seperti itu lagi karena masa depannya kan kasihan ya Bu ya udah kelas 9 nanti diluluskan nanti dilema lulus juga dilema. Saya kasih aja kesepakatan kalau seperti itu lagi anak itu harus pindah sekolah. Mudah-mudahan dengan cara itu anak akan lebih baik ya Bu ya. Itu untuk bukan hukuman mungkin ya. Iya bukan sih ya. Dengan penguatan saja ya mudah-mudahan usaha Bu Desi bisa berjalan lancar. Namanya tidak dengan ini ya namanya apa padahal ya. Tapi belum sesuai. Mungkin itu butuh perhatian. Siapa tahu mungkin butuh perhatian dari kita ya Bu Des sebagai guru dari orang tua juga. Terus bentuk tanggung jawab nanti ke depannya akan seperti apa? Yang akan Bu Des laksanakan? Iya tentunya anak itu akan selalu terus saya kontrol ya. Jadi yang tadinya mungkin jadi harus ekstra kitanya. Kontrol terus. Akbar ada nggak? Hadir nggak? Seperti itu ya saya lakukan. Seperti anak emas. Padahal nggak kayak emas anaknya. Mudah-mudahan jadi amal baik kita ya Bu Des. Iya amin ya Allah. Apa yang sudah kita laksanakan sudah maksimal. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi
pahami apa yang akan Bu Desi rencanakan dan apa yang nanti akan Bu Desi berikan solusi untuk anak tersebut bisa berjalan lancar sehingga nanti akbar bisa kembali lagi. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya, doain ya supaya saya berhasil menangani anak satu ini nih. Ya, ditunggu cerita berikutnya ya, Bu Des. Terima kasih banyak Saya ingin tahu nasib diskusinya. akbar selanjutnya. Iya. Apakah dia keluar sekolah atau mungkin dia langsung naik kelas? Oh, atau iya. langsung, ya, saya tunggu Siap, ya cerita siap, berikutnya siap. ya. Bu, terima kasih banyak ya Bu Neni ya. Ya, Berharga Bu banget Des. ini diskusinya dengan Bu Neni. Oke, Bu sama Bu Neni. Desi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana rasanya Bu Neni? Enak ya ternyata ngobrol dengan wali kelas yang bertanggung jawab sampai detail gitu ya, walaupun jadi tahu anaknya tidak masuk sampai kepikiran untuk bisa kembali ingin supaya akbar tadi akbar Bu namanya siswanya. Jadi katanya Bu Desi itu akan melakukan semaksimal mungkin membantu orang tuanya untuk supaya akbar tersebut kembali sekolah, tidak membolos lagi. Berarti memang saya pikir dan saya juga mengamati Bu Neni tadi berhasil ya mengambil kata kunci dari keresahan yang Bu Desi sampaikan tuh. Sampai-sampai saya melihat Bu Neni hampir terbawa gitu ya dengan suasana ceritanya Bu Desi. Artinya memang proses kemitraan itu juga berjalan. Insya Allah. Iya. Baik. Menurut Bu Neni ini ada hal yang dirasa masih kurang nggak? Kalau dari saya sih tadi pengamatannya saya rasa sudah cukup baik ya. Hanya tinggal mungkin ada part-part yang Bu Neni perlu diberi jeda supaya Bu Neni dapat clue-cluenya gitu. Insya Allah saya kayaknya masih harus meningkatkan dari mendengar kehadiran poolnya. Tadi tuh itu jadi tadi terbawa suasana emang terbawa suasana. Oh, saya merasakan apa yang Koci sampaikan. Jadi langsung kita langsung merasakan kita tuh ada di posisi dia Bu Neni. Jadi makanya kok ikut-ikut. Oh iya, ternyata ya mudah-mudahan yang ingin saya katakan itu mendengarkan aktif juga ke depannya. Kemudian di alurnya juga, alur ceritanya kasih pengen saya pahami supaya proses coaching untuk selanjutnya bisa ada perbaikan. Oke, semangat terus ya Bu Neni ya, ini sih udah keren banget. Iya, sukses selalu buat Bu Neni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 1, 2, yap. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Iya, bertemu lagi ya. Dengar-dengar Bu Alhamdulillah. Rini katanya mau melakukan coaching ya. Iya nih Bu Des, Bu doain ya, saya mau praktek kamu supervisi sih ya hari ini. Ada coach yang udah bikin janji pengen ngobrol bareng nih sama kita gitu Bu Des. Boleh, kebetulan nanti saya bukan karena saya pinter ya atau menggurui, nggak ada sama sekali. Iya, Kita Bu Des. sama-sama belajar ya bagaimana sih peran saya nanti sebagai supervisor untuk coaching yang Ibu Rini lakukan. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang bisa nanti saya bantu untuk memberikan evaluasi ya dari apa yang dilakukan oleh Bu Rini. Saya tuh dari prinsip kemitraan di proses coaching itu, saya ingin kompetensi saya yang di-up itu di sisi memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Des. Wow, keren ya. Saya ngerasa di situ tuh kadang-kadang saya kayaknya belum bisa deh narik-narik itunya gitu tuh. Yang pertama, terus yang kedua, yang bagian mananya yang nanti yang akan saya amati untuk kegiatan Bu Rini? Lebih ke itu sih, bagaimana saya menangkap kata kunci dari coach saya, kemudian saya ramu menjadi kalimat pertanyaan yang berbobot Iya. untuk menghantarkan coach saya itu menemukan kekuatannya sendiri gitu. Ada solusinya. Ada solusinya Ada gitu, Bu potensinya, Des. iya. Oke, kalau begitu saya tuh ingin cepet lihat apa yang nanti akan Bu Rin kembangkan itu benar-benar terjadi tidak dengan praktek yang Ibu lakukan ya. Siap-siap Bu Des, mudah-mudahan Silakan ya. saya kasih waktu Bu Rin untuk bersama coachingnya melakukan coaching. Siap. Semangat ya. Terima kasih Bu Des. Oke, mana ya coach saya ya? Mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Neni. Alhamdulillah. Ada Bu Iya, Rini. pengen lihat.
Koci saya Bu Des, saya izin membersamai beliau dulu Iya, ya Bu Des ya. silakan, saya di belakang layarnya. Bu Deni sehat? Alhamdulillah Bu Rini. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk bisa bertemu dan bertukar muka dan ingin ada yang ingin sampaikan sih cerita curhat ya. Ya, curhat lah. Gimana? Kayaknya kalau dengan Bu Rini itu enak banget. Oh. Jadi ada masalah besar pun udah langsung ketemu, belum apa-apa sudah selesai. Kalah besar sama saya kayaknya. Iya. Jadi apa nih yang membawa Bu Neni pengen ngobrol bareng sama saya hari ini? Ini curhat aja ya Bu Rini. Sebenarnya ini sudah lama sih ya, harusnya saya juga kalau memang tidak ada aduan ya kadang pengen biarkanlah, yang penting saya tuh benar ngajarnya. Tapi dirasa-rasa ya Bu Rini setiap hari itu ada siswa, bahkan saya pernah menemukan siswa yang pas saya mau ke kelas ya Bu Rini, saya lewat tuh di kelas tuh nggak ada gurunya. Terus saya tanya itu, ternyata siswanya itu disuruh mencatat di kelas sama gurunya katanya izin. Terus dari tahun ke tahun yang saya perhatikan tuh ya, kan zaman sudah canggih ya Bu Rini, tapi ternyata masih ada guru yang menggunakan metode konvensional, yaitu dengan ceramah dan ceramah. Jadi ada beberapa siswa itu yang ke saya itu katanya kalau guru itu tidak masuk, kadang masuk juga ceramah, kalau tidak masuk memberikan catatan. Nah jadi terbersit di saya itu apa ya kira-kira yang harus saya lakukan, karena kalau saya langsung memanggil kan siapa saya, kan saya tidak berwenang lah untuk langsung menegur guru tersebut. Nah kira-kira ada solusi terbaik nggak ya untuk kedepannya supaya nanti tidak terjadi seperti itu. Begitu Bu Rini yang saya ceritakan. Keresahan yang Bu Neni rasakan itu sudah berlangsung lama atau gimana itu? Iya. Adakah apa maksudnya, apa ada latar belakang atau memang ada terjadi pada beberapa saat tertentu saja atau memang sering? Ya. Sebenarnya ini yang saya perhatikan itu hanya beberapa, ya. Karena Pak yang lain itu pada sibuk. Memang ada di sekolah itu lagi ada PK Bu Rini, kegiatan PK. Jadi otomatis guru itu kan tidak di kelas. Jadi mungkin siswa itu merasa kok mencatat. Nah, intinya kekurang perhatian guru itu terhadap teknologi bisa jadi Bu Rini. Iya. Sebenarnya bisa saja walaupun kita tidak masuk, siswa itu tidak berikan catatan. Baik. Ya. Jadi memang karena keterbatasan waktu dan juga mungkin apa tadi yang saya tangkap itu Bu Neni menyampaikan hal-hal konvensional yang masih muncul gitu Bu Iya. Neni. Kira-kira nih Bu Neni untuk tadi saya sedikit menangkap tuh sebetulnya kan sekarang sudah canggih ya. Iya. Menurut Bu Neni nih untuk mengganti hal-hal konvensional yang tadi menggantikan posisi guru di kelas tuh apa kira-kira Bu Neni yang bisa membuat mereka lebih terasa lebih nyata lah gitu belajarnya? Ya, palingnya mungkin saya itu akan langsung berdiskusi dengan tanya jawab. Kira-kira kenapa masih seperti itu. Terus yang berikutnya intinya mentoring dulu ya, pendekatan dulu. Kemudian karena siswa SMK itu kreatif, kemudian itu kadang dengan tidak ada guru bisa saja mencoret-coret, itu kreatif ya. Kreatif banget gitu ya. Iya. Habis gitu ya. Walaupun sudah SMK tetap harus dipantau, apalagi suruh mencatat. Nanti ada yang tiduran, pokoknya berbagai macam situasi lah di kelas makanya. Jadi mudah-mudahan yang akan saya pertama lakukan itu obrolan dulu, diskusi dulu. Kemudian karena saya diskusikan siapa-siapa, paling saya diskusikan dengan pihak terkait, kemudian kepala sekolah untuk melaksanakan IHT misalnya. Jadi supaya guru tersebut itu tidak menggunakan metode ceramah. Misalnya dengan menggunakan ada opsi apa misalnya tuh Bu Neni untuk gantiin ceramahnya gitu Bu Neni kira-kira. Misalnya dengan penggunaan IT, misalkan membuat PowerPoint, setidaknya kan siswa diberikan untuk menonton video yang kita buat,
kan tidak usah ceramah. Dengan mereka memperhatikan, dengan mereka menyimak, mungkin mereka akan bisa menjawab. Jadi guru itu sebenarnya tidak harus capek, ya. Cuma duduk manis di kelas sambil mengamati siswa tentang materi yang kita sampaikan. Sebenarnya itu ada solusi. Cuma mungkin belum sampai ke situ. Mudah-mudahan segera terrealisasi nih Bu Neni. Itu bagus tuh. Jadi komunikasi dengan teman-teman kita yang mungkin belum belum ngeh gitu ya. Kemudian mengusulkan adanya IHT gitu untuk pencerahan gitu ya, memberikan hal-hal yang mungkin diperlukan oleh teman-teman kita. Kira-kira nih rencananya IHT-nya atau konsistensinya Bu Neni untuk mewujudkan rencana itu seperti apa nih sekarang supaya itu bisa benar-benar bisa terjadi gitu. Saya palingnya akan sesama guru ngapal dulu ya. Kemudian ke bidang kurikulum menyampaikan untuk segera dilaksanakan pelatihan penggunaan pembelajaran berbasis IT biar nanti metode cara itu setidaknya diminimalisir. Kalau memang hilang mungkin tidak mungkin ya, minimal diminimalisir supaya kita ke kelas itu tidak konvensional lagi dan tidak memberikan catatan terhadap siswa. Luar biasa, semangat ya Bu Neni ya. Karena kata-kata bukan siapa-siapa itu sebetulnya itu yang membuat kita mungkin bisa jadi ruang geraknya terbatas ya Bu Neni ya. Semangat, saya yakin Bu Neni bisa berkolaborasi dengan baik bersama rekan kerja sehingga tadi tujuannya itu dan keresahannya sirna gitu ya. Gitu ya Bu Neni ya. Kapan nih kira-kira mau mulai nih? Bisa minggu depan. Minggu depan ya. Mudah-mudahan hal-hal yang sering kita ketemukan itu nantinya akan hilang dengan sendirinya. Kita ngobrol lagi minggu depan nih atau pasca itu ya, gimana nih kira-kira bisa sudah terrealisasi atau belum. Mudah-mudahan sih sudah bisa digas gitu ya. Oke. Iya, selamat dari terima kasih Bu Lidi atas waktunya. Alhamdulillah saya dapat pencerahan. Alhamdulillah sebagai motivasi buat saya. Terima kasih Bu Lidi. Sama-sama, sukses terus Bu Neni. Salam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah ya Bu Rin ya. Aduh, gimana tuh Bu Des? Sekali lagi saya bukan menggurui ya. Hanya berbagi saja apa yang sudah saya lihat tadi. Apa yang diinginkan oleh Bu Rin yang saya tadi nilai, ternyata kemitraan Bu Rin sudah betul-betul menjiwai. Mendengarkannya full sekali ya. Kemudian akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang muncul tentunya dari coachingnya ya. Dari kata kunci yang disampaikan, dan itu udah masuk sekali yang saya perhatikan. Jadi terjadi betul-betul seperti ini saja dilakukan oleh Bu Rin. Air mengalir seperti tirta dan tirtanya ternyata sudah dapat juga ya. Terima kasih Ibu. Jadi sukses ke depan. Mungkin saya mau Ibu Rin kira-kira apa yang akan Ibu Rin rencanakan ke depan supaya terus ilmu coachingnya itu tumbuh gitu ya. Iya, saya justru ingin terus berlatih Bu Des karena saya ngerasa masih yang agak gagap ya gitu tuh. Mudah-mudahan ke depan tuh saya bisa lebih luas lagi lah untuk menjalankan alur tirta yang tadi Bu Des sampaikan. Makasih banyak ya Bu Des ya. Semuanya kita bisa melakukannya ya. Amin. Terima kasih Bu Des. Sama-sama. Terima kasih. Demikianlah praktek coaching kami sebagai supervisor, coach, dan coaches. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.